Halo adik-adik, salam semangat dan semoga sehat selalu. Ketemu lagi di kelas matematika. Kali ini khusus kita akan membahas materi pengayaan mengenai persamaan eksponen. Nah, soal-soal yang akan kita bahas itu terdapat pada buku matematika Erlangga SMK MAK kelas 10 karangan Kasmina dan Toali. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, tentukan nilai X dari persamaan berikut. A. Akar dari 3 pangkat X tambah 3 sama dengan 1/3 pangkat 6 kurang X. B. 128 pangkat 8X kurang 2 sama dengan 2 pangkat 10 tambah X. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita perhatikan dulu sifatnya ya. Oke, seperti ini adik-adik. Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka Fx sama dengan Gx ya untuk A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Oke adik-adik perhatikan bahwa kita harus membuat dulu dalam basis yang sama nih, harus A. Nah gitu ya, baru kita bisa simpulkan nanti Fx sama dengan Gx. Nah inilah yang akan kita gunakan ya. Oke selengkapnya kita lihat pembahasannya ya. Akar dari 3 pangkat X tambah 3 sama dengan 1/3 pangkat 6 kurang X ya. Nah, ini kan ada hubungannya dengan bentuk pangkat ya adik-adik ya. Berarti kita bisa buat menjadi 3 pangkat X tambah 3 berpangkat 1/2 ya. Sama dengan, nah 1/3 ini jadi pangkat negatif, berarti 3 pangkat negatif 1 ya. Berpangkat 6 kurang X ya. Oke, lalu selanjutnya kita operasikan nih ya. Berarti kita akan mendapatkan nanti 1/3 ini, X tambah 3 ini kita kali dengan 1/2 ya. Jadi ini kita kali ke dalam ya. Lalu negatif 1 ini kita kali dengan 6 lalu dikali dengan negatif X ya. Lalu dikali dengan negatif X. Oke, berarti kita akan mendapatkan hasil 3 pangkat X tambah 3/2 ya sama dengan 3 pangkat X kurang 6 ya. Nah, di sini kan udah sama nih basisnya adik-adik ya. Sama-sama dalam basis 3, maka kita sudah bisa terapkan sifat ini. Ya. Nah, ini berarti langsung 3-nya atau boleh adik-adik buat seperti ini ya karena sudah sama. Jadi X tambah 3/2, X tambah 3/2 sama dengan X kurang 6. Nah, lalu kita langsung aja nih kedua ruas kita kali dengan 2 gitu ya. Atau kalau ini karena ini persamaan, boleh aja kita langsung kali silang ke sana ya, ke kanan. Ya, sehingga kita dapatkan X tambah 3 sama dengan 2 kali X jadi 2X kurang 2 kali 6 jadi 12 ya. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, lalu menggunakan penyelesaian persamaan linear, maka kita langsung saja gitu ya, kita kelompokkan variabelnya sebelah kiri, berarti 2 ini kita pindahkan ke kiri ya. Oke. Lalu 3 ini kita pindahkan ke kanan gitu ya. Oke. Nah, kita akan mendapatkan X kurang, nah ini kan 2-nya positif ya, pindah ruas, itu tandanya kita ubah ya. Kurang 2X sama dengan negatif 12 kurang 3. Ini juga positif 3, pindah ke kanan ya. Oke. Lalu kita operasikan X kurang 2X berarti hasilnya adalah min X ya, sama dengan min 15 atau X-nya sama dengan 15. Oke, jadi untuk yang pertama kita sudah dapat nilai X-nya adalah 15. Itu adik-adik ya. Oke, lanjut yang kedua, yang bagian B. Nah, 128 pangkat 8X kurang 2 sama dengan 2 pangkat 10 tambah X gitu. Oke ya. Nah, di sini kan harus basisnya sama nih. 128 itu bisa kita nyatakan dalam perpangkatan 2 ya, 2 pangkat 7. Nah, selanjutnya langsung disederhanakan nih. 7-nya kita kali dengan 8 gitu ya, lalu 7-nya dikali dengan negatif 2. Berarti hasilnya 2 pangkat 7 kali 8 itu 56 ya. 56X kurang 7 kali negatif 2 itu negatif 14 ya. Sama dengan 2 pangkat 10 tambah X. Nah, ruas kanan ini kan udah sederhana nih ya. Oke, sudah basis paling sederhana nih, 2 ya. Oke, berarti di sini udah sama nih basisnya ya, sudah sama. Nah, jadi sifat ini sudah bisa kita berlakukan ya. Sehingga ini kan sudah sama basisnya. Nanti hasilnya adalah 56X kurang 14 ini ya. Sama dengan 10 tambah X ya. Lalu kita pindah ruaskan nih X-nya ke sebelah kiri ya, berarti jadinya 56X kurang X ya, sama dengan 10. Nah, ini negatif 14, pindah ruas ke kanan berarti jadi
plus 14 ya. Nah, tambah 14. Oke, berarti hasilnya adalah 56 kurang 1 ya. Berarti 55x sama dengan 24. Atau kedua ruas selanjutnya kita bagi dengan 55. Berarti x-nya sama dengan 24 per 55. Nah, seperti ini. Oke ya, adik-adik ya. Oke, mudah kan? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Perkembangan suatu jenis virus dinyatakan dalam model Fn sama dengan 2 pangkat n tambah 2 dengan Fn adalah jumlah virus setelah n jam. Jika jumlah virus telah mencapai 256, tentukan nilai n. Nah, ini akan kita gunakan konsep yang tadi ya adik-adik ya. Nah, kesimpulannya gini nih, ya kita lihat. Yang diketahui itu adalah perkembangan jenis virusnya itu dinyatakan dalam fungsi ini ya, fungsi n yaitu 2 pangkat n tambah 2. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa n-nya gitu ya saat Fn ini udah mencapai 256 gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Yang ditanyakan adalah berapa n-nya saat Fn-nya itu 256 gitu. Oke, berarti kita akan buat lagi nih adik-adik ya. Fn itu kan tadi 256. Nah, sementara Fn itu adalah ini fungsinya 2 pangkat n tambah 2. Jadi 2 pangkat n tambah 2 gitu ya. Nah, 2 pangkat n tambah 2, di sini 256. 256 itu kan bisa kita nyatakan dalam perpangkatan 2 juga ya. Ya, yaitu 2 pangkat 8. Oke ya. Berarti sifatnya bisa lagi kita pakai nih. Ini kan udah sama nih basisnya ya. Berarti hasil akhirnya tinggal n tambah 2 sama dengan 8 gitu ya. N tambah 2 sama 8. Berapa yang ditambah 2 hasilnya 8? Nah, gitu ya. 6 ya. Nah, oke, 6. Atau boleh juga gini. Kita pindah ruaskan nih ke kanan 2-nya, ya. Berarti hasilnya adalah n sama dengan 8 kurang 2. Jadi negatif ya. Kenapa? Karena awalnya positif tandanya, ya. Oke, berarti kita dapatkan n-nya sama dengan 6 gitu, adik-adik ya. Sehingga kesimpulan kita, waktu perkembangannya adalah sudah mencapai 6 jam, gitu ya. 6 jam saat dia sudah mencapai 256 virus, gitu. Gimana adik-adik? Mudah ya? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke soal nomor 3 ya. Oke, soal nomor 3, adik-adik. Kecepatan suatu mobil dicatat dengan model matematika Vt sama dengan T kuadrat kurang 1 dengan T adalah waktu dalam second. Tentukan waktu T yang digunakan saat kecepatan mobil itu telah mencapai 99 meter per second. Ya. Oke, kita lihat adik-adik pembahasannya. Nah, yang diketahui pertama adalah Vt-nya sama dengan T kuadrat kurang 1. Jadi fungsinya adalah T kuadrat kurang 1. Seperti ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa T, gitu ya, berapa waktunya saat Vt-nya sudah sampai 99 meter per second. Gitu ya. Jadi berapa waktunya kalau saat kecepatannya itu sudah sampai 99 meter per second. Gitu. Ya, jadi yang kita cari T-nya nih. Gitu ya. Oke, berarti kita menggunakan hubungan gini. Vt-nya kan 99 ya, jadi boleh dibuat seperti ini, Vt sama dengan 99 ya. Oke, satuannya kita abaikan dulu ya. Nah, Vt tadi fungsinya adalah T kuadrat kurang 1, jadi T kuadrat kurang 1 sama dengan 99 ya. Oke, berarti selanjutnya iya, kita pindah ruas nih ya, negatif satunya ke kanan, berarti T kuadrat sama dengan 99 tambah 1 gitu ya. Oke. Berarti T kuadrat sama dengan 100 adik-adik ya. Lalu T kuadrat sama dengan 100. Nah, 100 itu kan bisa dinyatakan dalam perpangkatan 10 ya, yaitu 10 pangkat 2 gitu ya. Berarti T kuadrat sama dengan 10 kuadrat gitu ya. Atau T pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 gitu. Nah, berarti pangkatnya kan sama nih ya. Jadi pangkatnya sama. Itu berarti basisnya juga sama nih pasti. T-nya pasti sama dengan 10 karena hubungannya sama dengan gitu ya. Berarti T sama dengan 10 gitu adik-adik ya. Sehingga kesimpulan kita itu waktu yang digunakan oleh mobil tersebut adalah 10 detik atau 10 second gitu. Oke ya. Nah, jadi jawabannya adalah T-nya yaitu 10 second atau 10 detik. Bisa adik-adik ya? Oke, kalau bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Jumlah produksi beras pada tahun 2017 di Indonesia dinyatakan dalam
PT, jadi fungsi ini adalah T pangkat 3 ditambah 17 dengan T adalah waktu dalam bulan dan PT dinyatakan dengan satuan ton, gitu ya. Jadi sekian ton. Gitu. Tentukan waktu yang telah berjalan jika jumlah produksi beras telah mencapai 1017 ton. Oke. Tentukan waktu yang telah berjalan, berarti yang kita akan cari adalah T-nya saat PT itu adalah 1017. Jadi yang dicari adalah T-nya. Gitu ya. Oke, kita lihat nih penjelasannya. Ini kan yang diketahui ya, PT-nya sama dengan T pangkat 3 ditambah 17 nih fungsinya ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa T gitu ya saat PT ini sama dengan 1017 ton. Oke. Berarti kita lihat nih pembahasannya. Nah, kita awali dari sini dulu nih, adik-adik ya. PT-nya sama dengan 1017 gitu ya. Oke, berarti PT itu tadi fungsinya adalah T pangkat 3 ditambah 17 ya, sama dengan 1017. Berarti T pangkat 3 sama dengan 1017 dikurangi 17. Jadi T pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, gitu ya. Jadi 1000 itu kan bisa dinyatakan dalam perpangkatan 10 ya, yaitu 10 pangkat 3 gitu. Nah, sekarang ini udah sama nih lagi pangkatnya. Ya, berarti kalau pangkatnya sama karena hubungannya sama dengan nih pasti T-nya sama dengan 10 gitu ya. Jadi T-nya sama dengan 10 sehingga kita dapatkan kesimpulan bahwa waktu yang telah berjalan selama produksi tersebut yaitu adalah 10 bulan karena ini waktunya satuannya dalam bulan gitu ya. Berarti ini waktunya 10 bulan. Nah, seperti ini adik-adik. Bisa ya? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi nih ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 ya. Produksi suatu mesin dinyatakan dalam PT sama dengan 100 T pangkat 4 dengan T waktu dalam tahun ya oleh perusahaan pembuat mesin. Tentukan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi 8.100 mesin. Oke, jadi fungsi P-nya ini dalam T ya, itu adalah 100 T pangkat 4. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat nih pembahasannya adik-adik ya. Nah, ini kan tadi yang diketahui ya. Jadi yang diketahui adalah fungsi P-nya itu adalah 100 T pangkat 4. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah berapa T-nya gitu ya, berapa waktunya untuk mendapatkan atau untuk memproduksi mesin sebanyak 8.100 ya. Jadi T untuk PT itu sama dengan 8.100 itu berapa gitu. Oke adik-adik ya, nah, kurang lebih samalah dengan nomor-nomor sebelumnya konsepnya ya, cuma beda cara penyampaian soal ya. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, PT-nya ini gitu ya, fungsi P-nya ini adalah untuk mendapatkan 8.100 gitu ya. Ini PT sama dengan 8.100, fungsinya kan 100 T pangkat 4 gitu ya. Oke, 100 T pangkat 4 sama dengan 8.100 gitu. Lalu kita bagi 100, jadi 8.100 dibagi 100 gitu ya. Jadi kedua ruas kita bagi 100, hasilnya adalah 8.100 per 100 itu dapatnya 81 gitu ya. Jadi T pangkat 4 sama dengan 81. Nah, kalau gitu adik-adik tinggal pikirkan lagi gitu ya. 81 itu berapa berpangkat 4 gitu. Ya, berarti 3 pangkat 4. Nih 3 pangkat 4 gitu ya. Berarti ini udah sama. Nih T pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4. Berarti T-nya sama dengan 3 dong. Gitu ya. Nah, oke, dapat. Ini T-nya sama dengan 3. Gitu ya. Sehingga kesimpulan kita, waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi mesin tersebut adalah 3 tahun. Ini waktunya kan dalam tahun ya. Berarti jawabannya adalah 3 tahun. Gitu. Seperti ini adik-adik ya. Oke, mudah kan? Oke, kalau mudah kita ke soal yang terakhir ya. Soal nomor 6. Soal yang terakhir adik-adik ya, soal nomor 6. Hasil panen palawija di suatu desa dinyatakan dalam fungsi G ya, GT sama dengan 100 akar T ditambah 20 dan T-nya dia adalah waktu dalam bulan dan GT-nya dinyatakan dalam satuan ton gitu ya. Tentukan waktu yang dibutuhkan agar hasil panennya 1220 ton. Gitu ya adik-adik ya. Nah, ini konsepnya kan hampir sama saja dengan konsep yang kita gunakan pada nomor-nomor sebelumnya ya. Berarti kita mulai dulu nih, tuliskan dulu yang diketahui adalah fungsi G-nya atau GT sama dengan 100 akar T tambah 20 gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah waktunya, berarti berapa T-nya agar fungsi G-nya atau GT-nya atau hasil
panennya itu menjadi 1220 ya. Oke. Berarti boleh nih adik-adik mulai dulu dari fungsinya. Ya, fungsi yang dituju itu adalah 1220 ton ya, berarti G itu sama dengan 1220 ya. Nah, fungsi ini tadi kan 100 akar T ya, jadi 100 akar T tambah 20 gitu ya. Lalu 20 ini kita pindahkan aja ke ruas kanan ya. Kita dapatkan nanti 100 akar T sama dengan 1220 dikurangi 20 ya. Atau dapat 100 akar T sama dengan 1200 ya. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 100, kita akan dapatkan akar T sama dengan 1200 per 100 itu nilainya adalah 12 ya. Jadi akar T sama dengan 12. Nah, yang kita carikan T-nya nih adik-adik ya. Nah, berarti di sini ada akar T. Berarti kita apakan nih kedua ruas? Iya, kita pangkat 2 kan. Sehingga akar T berpangkat 2 itu dapat T gitu ya. Nah, gini ya. Oke. Dan 12 berpangkat 2. Jadi kita pangkat 2 kan. Hasilnya seperti ini, gitu ya. Jadi T ya sama dengan 12 pangkat 2 kan nilainya adalah 144 gitu ya. Oke, sehingga kesimpulan kita ya, waktu yang dibutuhkan untuk hasil panen tersebut adalah mana tadi? Nih, 144 gitu ya. Jadi, waktu yang dibutuhkan agar hasil panennya itu 1220 ini, itu adalah 144 bulan gitu ya. Kan tadi waktunya dinyatakan dalam bulan ini. Nah, gitu. Itu ya adik-adik ya. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Ya, jadi semua soal-soal ini dari nomor 1 sampai nomor 6 itu adik-adik semuanya diambil dari buku Matematika Erlangga untuk SMA dan SMK dan MAK ya. Penerbit Erlangga karangan Kasmina dan Toali ya. Adik-adik boleh lihat nanti di halaman 16. Jadi ini soal nomor 5 sampai nomor 10 ya. Oke adik-adik, jangan lupa untuk selalu belajar ya agar pengetahuan adik-adik semakin bertambah. Dan terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat.